Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda yang soleh dan soleha hari ini? Semoga selalu senantiasa diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah Ananda, untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, sebelumnya sama-sama kita berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ananda, untuk materi tematik yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu kita akan membuat kalimat tentang kegiatan pada malam hari. Lalu kita juga akan belajar tentang menyebutkan kebiasaan baik yang sesuai dengan aturan rumah, dan kita juga akan belajar tentang penjumlahan. Baiklah, untuk lebih lengkapnya dan jelasnya, yuk sama-sama kita simak video berikutnya. Nina belajar pada malam hari. Nina belajar membuat kalimat. Kalimat disusun dengan cara menggabungkan kata. Nah, Ananda, berikut contoh kalimat yang dibuat Nina. Kalimat yang pertama, langit malam dihiasi bulan dan bintang. Kalimat yang kedua adalah aku makan malam bersama ayah, ibu, dan adik. Nah, Ananda, sekarang ayo buat kalimat tentang kegiatan pada malam hari ya. Buatlah kalimat dengan kata-kata berikut. Amatilah gambar untuk membantu kalian. Kalimat pertama yang kita bisa buat sesuai dengan gambar. Di sana ada gambar Nina yang sedang tidur. Maka kita buat Nina sedang tidur. Untuk membuat kalimat yang kedua, kita lihat gambar di sana ibu sedang menyalakan lampu. Maka kita bisa membuat kalimatnya ibu menyalakan lampu di ruang tamu. Bagaimana Ananda? Sudah jelas bukan? Baiklah, kita lanjutkan pelajaran kita. Yang kedua yaitu membaca teks bacaan. Bacalah cerita berikut dengan nyaring. Pada buku tematik kita di sana ada teks bacaan tentang Lani gemar membaca. Lani gemar membaca buku cerita. Lani membaca buku pada waktu luang. Lani membaca buku jika tugasnya sudah selesai. Lani biasa membaca pada malam hari sebelum tidur. Malam ini Lani membaca buku dongeng. Ceritanya sangat menarik. Setelah membaca, Lani menyimpan buku dengan rapi. Lalu Lani mematikan lampu kamar. Lani bersiap untuk tidur. Sebelum tidur, Lani tidak lupa berdoa. Lani tidak tidur larut malam. Lani ingin bangun pagi. Lani tidak ingin terlambat ke sekolah. Nah, Ananda, setelah itu jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi cerita yang sudah kita baca tadi. Pertanyaan yang pertama, apa judul cerita yang baru saja kamu baca? Ya, jawabannya adalah Lani gemar membaca. Pertanyaan yang kedua, apa kegemaran Lani? Lani gemar membaca buku cerita. Nah, kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Kapan biasanya Lani membaca? Ya, betul sekali. Lani membaca buku pada waktu luang. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang dilakukan Lani setelah membaca? Setelah membaca, Lani menyimpan buku dengan rapi. Kemudian Lani mematikan lampu kamar dan bersiap untuk tidur. Pertanyaan yang terakhir, apa yang dilakukan Lani sebelum tidur? Yang dilakukan Lani sebelum tidur yaitu Lani mematikan lampu kamar dan berdoa sebelum tidur. Bagaimana Ananda? Mudah bukan? Baiklah Ananda, sekarang kita lihat di sana ada aturan yang dilakukan pada malam hari dari Lani.
Nah, di sana aturan di setiap rumah itu dapat berbeda. Kenapa aturan dibuat? Supaya rumah menjadi tertib dan nyaman. Semua anggota keluarga harus mematuhi aturan di rumah. Berikut kebiasaan Lani pada malam hari. Kebiasaan Lani sesuai dengan aturan di rumah. Yang pertama, mencuci kaki sebelum tidur. Yang kedua, menggosok gigi sebelum tidur. Yang ketiga, berdoa sebelum tidur. Dan tidur tidak larut malam. Nah, bagaimana aturan pada malam hari di rumah kalian? Bunda berharap kita selalu dapat mematuhi aturan di rumah kita masing-masing. Baiklah Ananda, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu ayo berhitung. Lani gemar membaca. Lani mempunyai 8 buku dongeng dan 5 buku cerita bergambar. Pertanyaannya, berapa banyak buku Lani seluruhnya? Kita lihat pada gambar. Yang pertama, kita hitung jumlah buku dongeng. Ada 8 buku. Kemudian kita lihat cerita bergambar, ternyata ada 5 buku. Nah, jadi banyak buku Lani dapat dihitung dengan penjumlahan, di mana 8 ditambah 5 maka sama dengan. Perhatikan cara menjumlahkan berikut. Berhitunglah mulai dari 8, lalu lanjutkan sebanyak 5 hitungan. Setelah 8, angka 9, setelah 9, angka 10, setelah 10, angka 11, setelah angka 12, angka 13. Maka terdapat 5 hitungan. Dan setelah digabung, 8 buku dan 5 buku menjadi 13 buku. Nah, selain dengan cara yang tadi, kamu juga dapat menjumlahkan dengan cara berikut. 9 ditambah 3 sama dengan titik-titik. Nah, sekarang coba angka 9 itu kita simpan di dalam hati. Kemudian ditambah 3, maka buka jari kita sebanyak 3. Lalu lipat satu persatu sambil membilang 10, 11, 12. Jadi 9 ditambah 3 sama dengan 12. Sekarang coba tuliskan penjumlahan sesuai gambar berikut. Lalu hitunglah hasilnya. Kita lihat jumlah lampu yang pada gambar pertama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu ditambah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Maka 9 ditambah 6 sama dengan, kita simpan angka 9 dalam hati, lalu buka jari kita sebanyak 6. Lalu lipat satu persatu. Setelah 9 ada 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi jawabannya adalah 15. Nah, Ananda, untuk melihat pemahaman Ananda, silakan nanti Ananda mengerjakan ayo berlatih nomor 3, A, B, dan C. Baiklah Ananda, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bisa dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, sama-sama kita menghafazkan lapas hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.